Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Maufifatul Fikrah dari kelas B1 dengan stambuk 13020210029 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi saya adalah aplikasi sederhana input data klinik hewan. Nah, permasalahan yang saya ambil di sini, permasalahan yang terjadi yaitu sistem pengelolaan penginputan data klinik hewan yang berjalan pada saat ini, yaitu masih menggunakan Microsoft Excel, serta membuat laporan penginputan data klinik hewan masih dilakukan secara satu persatu yang mengakibatkan kurangnya keakuratan dan juga mengakibatkan waktu yang tidak efektif dan efisien. Analisa sistem. Di sini analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis dilakukan setelah tahap investigasi dan sebelum tahap desain atau perancangan. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena bila terjadi kesalahan pada tahap ini, akan menyebabkan kesalahan pada tahap berikutnya. Kegiatan analisis sistem hasilnya diilustrasikan kelemahan-kelemahan dari suatu sistem yang menyebabkan sistem guna tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat diusulkan suatu sistem baru untuk memperbaikinya. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini terbagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, analisa kebutuhan fungsional yang pertama yaitu secara sederhana, kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga termasuk pada informasi-informasi yang ada dan dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu antara lain. Pertama, user atau pengguna dapat menginput data baru untuk pasien klinik hewan dengan memasukkan nama pemilik hewan, nomor HP, nama hewan, jenis hewan, hasil diagnosis, dan resep obat. Yang kedua, user atau pengguna dapat mengedit data klinik hewan yang telah diinput. Yang ketiga, user atau pengguna dapat menghapus data klinik hewan yang telah diinput. Dan yang keempat, user atau pengguna dapat menampilkan data klinik hewan setelah data tersebut diinput. Yang kedua, analisa kebutuhan non-fungsional. Analisa kebutuhan non-fungsional adalah tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem yang berhubungan dengan kinerja, operasional, platform, sistem, dan sebagainya. Kebutuhan non-fungsional menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah menggunakan satu unit Lenovo dengan spesifikasi prosesor Intel i7 dengan 8 GB RAM. Perangkat lunak yang digunakan adalah Windows 11, Apache NetBeans, serta SAM dan PHP MyAdmin. Nah, desain aplikasi. Desain aplikasi yang saya buat adalah seperti ini, di mana pada desain ini memiliki beberapa fitur, yaitu ada nama pemilik hewan, nomor HP, nama hewan, jenis hewan, hasil diagnosis, resep obat, simpan, edit, hapus, dan cari. Nah, di sini saya juga membuat database, yang di mana nama database-nya adalah klinik hewan, agar data yang kita inputkan nanti otomatis tersimpan pada database.
Nah, ini adalah tampilan isi tabel database, di mana nama tabelnya itu adalah data dan memiliki 6 kolom, yaitu nama pemilik hewan, nomor HP, nama hewan, jenis hewan, hasil diagnosis, dan resep obat. Di sini jenisnya itu adalah varchar. Nah, implementasi penggunaan aplikasi. Cara menggunakan aplikasi input data klinik hewan. Yang pertama, tampilan form berisi nama pemilik hewan, nomor HP, nama hewan, jenis hewan, hasil diagnosis, dan resep obat. Yang kedua, pada form terdapat tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinputkan ke database. Yang tombol cari untuk mencari data yang ingin dicari maupun edit untuk mengupdate data pada database apabila terdapat kesalahan atau perubahan data. Tombol hapus untuk menghapus data tersebut pada database. Yang ketiga, untuk mengisi data cukup mengikuti form yang telah tersedia. Data yang telah masuk ke dalam database akan terlihat secara langsung. Yang keempat, untuk mengedit data yang sebelumnya telah diisi akan ditampilkan kembali dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan disimpan kembali ke dalam database. Yang kelima, untuk menghapus data, maka disarankan untuk memilih atau mengklik data yang akan dihapus. Nah, tampilan aplikasi. Setelah aplikasi berjalan, maka tampilannya seperti ini, yang dimana seperti yang saya sebutkan tadi itu memiliki fitur nama pemilik hewan, nomor HP, nama hewan, jenis hewan, hasil diagnosis, resep obat. Dan 4 simbol, yaitu simpan, edit, hapus, dan cari. Nah, setelah kita mengisi data-data yang ingin kita inputkan ke database, maka kita klik tombol simpan. Nah, maka otomatis data yang kita simpan tadi akan muncul di sini dan terinputkan dan langsung tersimpan juga di database. Nah, di sini inputan datanya itu ada Anissa dan Skala. Dan pada database juga seperti pada slide sebelumnya tampilannya juga seperti ini. Nah, pada tombol cari di sini untuk mengambil atau mencari data yang telah dibuat di mana pada tombol cari ini kita bisa menghapus dan mengubah data yang ingin kita ubah dengan mudah. Contohnya saya ingin mencari misal nama hewannya itu Samuel. Nah, saya mengklik tombol cari, maka akan muncul notifikasi Samuel ditemukan. Apakah Samuel ditemukan? Nah, setelah saya mendapatkan data yang ingin saya cari, misal saya ingin mengedit data pada nama hewan Samuel. Nah, setelah saya mengedit data yang ingin saya ubah, saya langsung klik tombol edit. Maka data yang awalnya kan diagnosis dan resep obatnya itu Favorius dan antivirus. Setelah itu saya mengeditnya menjadi hasil diagnosisnya itu cacingan dan resep obatnya itu fenbendazole. Nah, maka data yang saya edit tadi akan muncul juga di database. Nah, dan tampilan setelah diedit itu seperti ini. Nah, jika ingin menghapus data data pada tabel ini, cukup mengklik terlebih dahulu data yang ingin dihapus. Setelah itu, klik tombol hapus, maka data tersebut akan terhapus pada tabel ini dan otomatis akan
terhapus pada database. Di sini akan muncul notifikasi data yang telah dihapus berhasil dan akan tersambung ke database. Nah, kesimpulan yang saya buat pada aplikasi sederhana input data klinik hewan ini, saya mengambil kesimpulan itu aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan, membaca, memperbaharui, dan menghapus data terkait klinik hewan dengan antarmuka pengguna grafis yang mudah digunakan. Dalam proses pengembangannya, saya mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Pengguna merancang antarmuka pengguna. Pengguna dapat dengan mudah memasukkan informasi seperti nama pemilik hewan, nomor HP, nama hewan, jenis hewan, hasil diagnosis, dan resep obat. Fungsi dari CRUD, Read, Update, dan Delete yang diimplementasikan pada aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat catatan baru, melihat data yang ada, dan memperbaharui informasi yang relevan, dan menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Operasi CRUD dapat dilakukan dengan mudah melalui tombol dan formulir yang disediakan dalam antarmuka pengguna. Jadi, cukup sekian dari presentasi video aplikasi sederhana yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.